selamat seorang. Dia ingin umatnya semua selamat. Maka Nabi menjawab, Assalamu alaina. Tahu enggak awak kalau alaina? Tahu, keselamatan untuk kami ya Allah. Wa ala ibadillahis salihin. Itu yang kita ulang-ulang dalam 17 rakaat setiap hari. Oh ya di ambo, oi saudara ambo, oi anak ambo, cucu ambo. Kalian nan mengaku Islam, nan meninggal salat lawali. Salat lawali. Orang meninggalkan salat, putus hubungannya dengan Allah. Tumangko banyak orang kini, walaupun nyo profesor, doktor, tapi nyo stres dapat musibah. Bamangko stres, jiwanya ndak tahu buang jo Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarata Gunung Pasaman, Kurinci Bagandiang Duo, lah lamo jamaah menantikan malam kini buyalah tibo. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Walaupun hari di bulan Desember ini banyak curah hujan, alhamdulillah malam ini ditahan oleh Allah. Untuk itu kepada para jemaah, semoga kita berkonsentrasi membangun silaturahim, membina persaudaraan, sekampung sehalaman, salabuh satapian, sasumua tampai mandi, sapinang sakarambie, salasuang sayam gadang. Mudah-mudahan Pasaman Barat selalu bersatu. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Idza salaha fasaluha sairu amalih wa idza fasada fafasada sairu amalih. Rawahul Muslim. Bapantun lambo cek layo pak. Tali kaye panjang 9, orang mamape hateh pelang, kanelah anak lumbo-lumbo, ambil aye basuh la tangan, makanlah kue nan taedang, nan tak boleh marokok pulo. Sebab itu, iduang buya ndak bisa membau dia sok rokok. Maka kepada bapak yang perokok, saya mohon maaf agar menahan nafsu merokok
selama mendengarkan pengajian. Ini dia maaf Bapak. Baiko sudah mendengar kaji, marokoklah sampai pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Jadi nampaknya malam kini kerana kita lah di bulan Rajab, ambo dapat spanduk dari Bapak pengurus masjid bahwa tertulis di dalam spanduk itu tabligh akbar dalam rangka Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa saja tidak ada ulang tahunnya. Begitu kata Nabi. Ya kan? Jadi kita tidak mengulang tahunkan Isra Mi'raj. Mengingat hari turunnya perintah salat yang sangat sempurna. Ya kan? Mengingat kembali sejarah Rasulullah menerima perintah salat yang sempurna karena cintanya Allah kepada kita dari 50 waktu turun menjadi 5 waktu. Syekh kami Pak Nasrial, kalau 50 waktu salat dulunya sahan de Allah ke Nabi, tidak bisa Pak mengurus pesantren. Ya. Sebab itu salat panjang tu. Tapi karena cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad dari 50, ya kan? Kemudian menjadi 5 waktu. Anan 5 waktu ku adojo kawan nan malele. Ya kan? Nah. Ada ndak di sekitar awak kau orang bagamo Hindu? Ndak ada kan? Bagamo Buddha, Islam Nusantara, ndak ada. Orang Islam nan tak salat. Aiko jawabnya nama ibu nanti yang Pak. Kalau ada, saya jawabnya tidak ada. Ada orang Islam yang tak salat di siko, ada ya. Iko jawabnya banyak. Ya kan? Jadi berarti banyak di negara awakku orang Islam yang tak. Ini yang problem. Kenapa problem? Ayat yang saya baca tadi dan hadis yang saya baca tadi, mula-mula amal yang diperiksa Allah setelah nanti kita dibangkitkan di kubur, salat. Iza saluha, kalau baik diterima salat kita itu, fasaluha sairu amali, maka diterimalah amal nan lain. Kalau salat kita itu ditolak karena tidak ada salat, karena pemalas salat, tidak ada, maka ditolak pula amal yang lain. Jadi kesimpulannya, ini kesimpulan kaji, baru gonan kita pakai, jangan lagi meninggalkan salat. Adalah pantunnya celai, tidak paham baca. Dari Makkah ke Madinah untuk menjalankan ibadah umrah, mampir di Bir Ali sampai mikat. Kalau kita ingin mendapat berkah, selalulah kita taat ke perintah Allah, jangan berani meninggalkan salat. Kenapa? Salat komunikasi langsung dengan Allah. Siapa yang meninggalkan salat, putus komunikasinya dengan Allah. Maka orang itu kalau kaya, kayanya akan menyusahkan. Kalau berpangkat, diurai orang sampai kini ijazah palsunya. Itu Pak. Indah aman nih duit dong. Nah, itu kalau kita membelakang ke perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu lain sehat saya. Ambo ulang sakete ya. Sabalun Nabi diperintahkan oleh Allah kateh langit untuk menyapu ibadah salat, anan tajadi sabalun itu.
Yang terjadi sebelum itu, Nabi dan umat Islam bertubi-tubi dapat musibah. Semua Jawa di Pulau Sumatera kini kok, iya kan? Pertama Aceh hancur lebur, Sumatera Utara hancur lebur, Sumatera Barat parah. Itu, iya kan? 3 provinsi itu. Namun sampai sekarang, walaupun banyak kritikan keras, pemerintah alun namuh menjadikan bencana nasional. Lai tahu apa sebabnya tu? Mengkondak mu aja lah. Kalau tsunami Aceh dulu, mengko capek sepak SBY menjadikan bencana nasional. Sebab tsunami Aceh itu Pak, tidak bisa dicari kambing hitamnya. Bab itu dari laut. Kalau musibah kini kok Pak, Allah menunjukkan sia kambing hitamnya. Nang kecek menteri kehutanan, kan kayu ko dicabuyan banjir. Ebat banjir kini ko pandainya mengarek kayu serupa garagaji. Sudah tu bamerek kayu tu sekali ada PT nan punyonyo. Kan yo hebat banjir kini tu. Jadi kalau diterima bantuan internasional, maka itu akan diselidiki. PT kayu sia, sungai nan dikeruk timah sia, iya kan? Itu akan diselidiki. Maka akan jalan hukum inter. Jadi biarlah orang banyak mati merasai. Kini kan tak ada banjir lah Pak. Ada orang mati? Ada. Jambatan putih, makanan tak sampai ke sinan, nyo tinggal di pengungsian, ube-ube tak ada. Jadi baiko dalam pengajian ko, ambo diperintahan dek pengurus, ya kan? Manga tolong Pak Ustadz, ya kan? Manganan ke jamaah ko, mengeluarkan infak untuk membantu keluarga kita yang terdampak musibah. Nah, ini nama kita membantu. Ya seketik banyaknya. Itu yang perlu. Karena apa? Rusuh babujua, tangih bantukan, luko batawe, sakit baube. Jadi kita keluarkan untuk pembali ube seketik seorang. Dikaji awak ko itu mah. Ambo nak lupa tu do saboknya perintahan di pengurus saji kau. Ya kan? Tolong kanan ke jemaah kami ko Ustaz, mengumpulan dana membantu orang kanai musibah. Ya kan? Jadi tidak salah kecek Nabi do Pak. Kata Nabi dalam hadis, dari 1000 pemimpin, ya Pak, itu 999 masuk neraka. Seorang sana masuk surga. Jadi apa kalau satu pemilihan bupati, pemilihan gubernur, ya kan? Ndak dapat Pak do kalah panjang salah, syukurlah. Bersyukur awak kalah tu. Ya kan? Banyak orang yang dipilih jadi pejabat ko Pak, sama jo mau nulak oto rusak awak. Otonya rusak tu ditulak sama lekang, balari atau sasak ngok awak. Lah hidup masih noto ko awak nak nyuci calik lainnya lari je lah. Banyak nan mode itu Pak. Ya kan? Pindah di Pasaman Barat kau ada di tempat lain. Ya kan? Sama je menolak oto rusak. Nah, kini kita lanjutkan Isra Mi'raj tadi belum. Bapak Ibu yang terhormat, apa musibah nan menimpa Nabi ketika akan terjadi peristiwa kateh langit kau? Pertama, istri beliau meninggal. Akhirnya mbak bertanya ke apa-apa dan salah kamari ya. Allah ada ndak apa nang kematian bini? Ada. Jawab lah jangan niang. Kalau indah-indahan, kalau Allah-Allahan. Apa rasanya kematian bini? Kalau ambo pak tanya Allah, apa rasanya? Ambo jawab jo pantun. Dari bayang kata lauk. Balimbiang kampung Rambatan, kampung Perak tanahnya tinggi, badabu ombak di Muaro, riak memacah katabian,
Tamanuang badan jago lalok bu. Dicalik suuk jo kida. Dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasu nalapai. Jatuh badarai ayamato. Ka Allah sajo bakaduan. Cuba dapat kematian ini. Ya kan? Kadi ganti ndak ada orang nan seroman nyo tu do Pak. 5 tahun kau mau mengaji sudah jo mati ya. Sampai ke Australia, ke Malaysia, ndak ada orang nan sama jo nyo. Apa kau ganti ya? Tambilang tanti batanti, satanti ambil panaruko sawah dikajai. Nanilang kadi ganti, kapang ganti ndak sarupo, indak sarupo saparangai. Dia Pak kok kematian bini sabar salah ni. Jangan ganti lai. Ndak kawasuo nambak nalamo tu Pak. Indak bantuannya do Pak. Parangainya. Ado kawan kematian bini cerita je molanyo ganti. Sadonyo nyo tanyo. Ado ndak tabuan uda jo ibu nalamo dulu je. Bara hektar sawit udah. Banyaknya. Ya kan? Anan suaminya, kau lah bau mu, anyo minta lo membuat rumah je lai. Yo akannya buat lai, suami kau lah pensiun. Orang pensiun kau lah bergabung jo PDIP, penurunan daya ingat dan penghasilan. Apa akan buat rumah lai? Ya kan? Jadi apa nala pensiun, jam bini je lai nak. Ya kan? Gaji awak nak sekadang dulu lai. Kalau lah pensiun tu. Ini. Jadi kenapa Nabi sangat sedih istri beliau itu meninggal? Tidak ada sampai sekarang orang perempuan yang sama dengan Ibu Khadijah itu. Aduh, nyokayo. Apa saja hartanya, uangnya, emas dan peraknya dihabiskan untuk membantu Rasulullah menegakkan akidah Islam. Ya kan? Sampai beliau sudah akan meninggal, ya Rasulullah, kalau sudah habis harta saya semua, putus sebuah jembatan menghubungkan negeri kita ini dengan negeri lain, untuk engkau pergi berdakwah, galilah tulang belulang ambo untuk jarajak jembatan itu ya Rasulullah. Kalau Khadijah nang kini piti lakinya se Nabi ni. Ya kan? Tu mengko namanya suami istri. Istri apa? Istri adalah suami apa? Suami le tahu Bu. Istri dulu. Istri le tahu. Tempat mencari ridha Allah. Kalau suami seluruh uang untuk istri. Itu artinya. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ya kan? Itu bedanya. Kalau istri adalah untuk mencari ridha Allah. Tapi kalau suami, semua uang untuk istri. Ya Bu? Iya je. Ya kan? Jadi ibu itulah yang meninggal. Itu namanya kecil orang awak tulang pinggang finansial pitih. Karena agama kau Pak juga tidak akan jalan kalau uangnya tidak ada. Seperti Masjid Nurul Iman kau, kira-kira berapa pitih habis kau Pak pembangun miliaran kau mana? Iya kan? Jadi agama itu tidak akan jalan kalau tidak ada fulus, tidak ada finansial, tidak ada uang, tidak ada kepeang. Ya kan? Jadi Ibu Khadijah itu tulang pinggang. Tidak lama setelah Ibu Khadijah itu meninggal tulang punggung beliau. Saya itu beliau Abu Talib, paman beliau. Kalau Ibu Khadijah tulang pinggang, Abu Talib tulang punggung. Ketika Abu Talib masih hidup, Pak, orang-orang Quraisy sagan menggaduh Nabi. Jangan digaduh Muhammad lai sagan awak jo Abu Talib. Ya kan? Abu Talib tu benanan meninggal. Kenapa Nabi sangat sedih? Dia memelihara Nabi, Pak.
Tapi dalam sejarah kita baca, dia tidak masuk Islam. Biang kata buat gantiang keputih, dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadih, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, muju tak dapat ke diraih, lah ke berpisah badan nyau. Sedang beliau sakaratul maut, diminta di Nabi ke Allah, sadarkan paman namboko sawanta ya Allah. Disadarkan oleh Allah. Apa kata Nabi? Paman telah banyak membantu Islam. Tapi sampai detik ini paman belum Islam. Masuklah ke Islam paman. Bacalah kalimat ini. Apa itu? La ilaha illallah. Atau asyhadu an la ilaha illallah. Abu Talib kau mencalik kadun sanaknya. Siapa sanaknya kau? Abu Lahab. Ya kan? Ya kan? Jadi Abu Talib cik, Abu Lahab cik. Jadi nanti satu Abu Tungku saja. Kalau kini Abu Tungku ko memang lasari ado. Karena orang batanak jo kompor gas, orang batanak jo rice cooker. Mencalik ke Abu Lahab, nyokode dia Abu Lahab. Abu Talib, agama nenek moyang kita ada. Mengawak ketunduk karena awak tu. Akhirnya Abu Talib mengatakan kepada Nabi, nyopagui Nabi, dia peluk Rasulullah. Ya Muhammad, saya sangat sayang kepadamu. Engkau telah buktikan sendiri. Tapi kalau untuk membaca itu, saya tidak sanggup Muhammad. Lebih baik ambo menyandang langit jo bumi ko dari pembaca kalimat itu. Jadi Abu Talib mati kafir. Orang yang memelihara Nabi menjadi tulang punggung Nabi tapi mati kafir. Le diampunkan Allah? Tidak. Kalau orang meninggalkan salat, baru duduknya dalam Islam. Orang Islam pinjau tidak salat, baru duduknya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Ikatan janji antara kami Allah dengan manusia adalah salat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkannya, faqad kafara, maka kafirlah dia. Kira-kira orang Islam dia mau ada kecil yang kafir? Tidak. Tapi kecil Nabi di dalam hadis, orang meninggal salat kafir. Abu Talib kafir. Tidak ditolong oleh Allah. Orang Islam kafir dia tidak salat. Sama saja tidak ditolong Allah. Cuma dia memeliara Nabi, dia tidak masuk ke neraka dah Pak. Dia pergi azab nampal yang ringan dari Allah bu. Apa tu? Basi patu api atau senam di tepi neraka. Jadi kalau ibu masuk neraka nanti, ada ibu nak masuk neraka nak datang, ada nak ingin masuk neraka? Tak kan? Tapi kalau ada nak masuk neraka, nampak orang basi patu api di tepi neraka, itu Abu Talib. Apa sebatu api itu Ustaz? Kan azab nampal yang ringan tu. Bayi itu dipakai menggalagak banak kateh. Dipakai di bawah dan menggalagak kapalo dia teh. Apa itu? Itu orang memelihara Nabi. Apalagi orang yang menantang Nabi. Orang Islam tidak mau salat itu Bapak Ibu. Itu orang menantang Nabi. Menantang Allah. Jadi kalau ada anak kita, saudara kita, yang tidak salat, saling mengingatkanlah kita. Nerakanya juga spesial.
namanya neraka sakar. Sangat panas. Gadang dosa meninggalkan salat daripada bazina. Orang bazina pak, kan gadangnya dosanya tu. Dibandingnya orang meninggal salat. Gadang dosa orang meninggal salat. Jadi berdua orang, cik tulang pinggang, Ibu Khadijah, cik tulang punggung, Abu Talib. Kalau di orang awak di Minangkabau, kedua-duanya nan kanduang. Kalau nan kanduang ko, kalau ndak ada ba alai. Kau menurut pantun gua, dek Nabi ndak kau suruh itu dok. Orang Minang kan suko ba pantun, suko menangi. Kalau dalam pantun nang kanduang tu ndak ada ba. Pagi-pagi kalau buat galuang, patang-patang ke Tanjung Sabah, pukuh dua ke Tanah Sirah, taruh ke kampung nak rang cangkeh, tagak di ujung tanah lapang, dibuang pandang kapiai, mai jauh padi tengah sawah. Sari ko indak banang kanduang, ibarat lado ndak bapaga, jawi jo kambiang kamaranca, itiak jo ayam kamangake, urek layu batang tajungkang, mungkin lamo ke mungkin sansai, mungkin kecaya jadi tanah. Atau menurut pantun. Tapi Nabi ketika beliau dapat musibah seperti itu, kama beliau, kadisko beliau, karaoke beliau, tidak. Beliau pergi ke Masjidil Haram. Maka bermunajat dengan Allah. Di kalau tak tumbuh galah kenapa tak sorong bajak ke batu, maka kita jangan pergi berhura-hura. Jangan lari ke narkoba. Jangan lari ke minuman keras. Jangan lari ke judi online. Jangan lari dan segala macam judi. Larilah ke masjid bermunajat dengan Allah. Allah yang bisa mencarikan solusi. Sedang beliau mendoa bermunajat itu, datang malaikat Jibril. Muhammad, kita berangkat. Dibersihkanlah dada Nabi dulu. Berangkat. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi kalau Allah membuat suatu acara yang luar biasa, Pak, tunjuk puji dirinya di Allah lu. Kan luar biasa kok Isra Mi'raj. Apa itu? Ke Palestina saya menggalih dari Makkah, tuan 6 bulan pulang balik. Itu contoh. Nabi Isra Mi'raj itu barangke sesudah salat Isya taruh ke Palestina, taruh ke Telangi, menjalang salat subuh pulang balik. Itu tidak masuk akal. Maka Allah supaya awak yakin cerita di Allah ko nyo mulai jo memuji dirinya. Memang Allah itu dalam segala hal mampu. Tidak ada menolong, minta tolong ke orang. Cuma Allah memulai Maha Suci Allah. Yang telah memperjalankan. Kalimatnya itu Jadi apa-apa ibu-ibu yang jadi guru di pesantren, jadi guru nau saraf, Nabi itu tidak berjalan, Pak, diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Pak, apa Allah mendengar kapindiang mauta ke kudo? Allah. Kalau Allah hanya naniang boleh kadang lo timbul nama tanya kok. Alulai. Biarlah bercerita. Suatu kali kapindiang bercerita ke kudo. Ion diang je. Kabaj. Sepakan lalu ambo pai ke Jakarta. Kinilah tiba ambo di Pasaman balik. Kudo Pak, selama Pak tahu kudo, ada ndak kudo nampak dapat mengeleng? Ndak ada tu Pak.
Jadi segalanya ko perhatian Pak, supaya awak tahu. Kudo nak pernah menggeleng Pak, itu. Awak na melo bendi, kusia ngumpuan pitih, manggu aja tu. Kusia makan nampera, awak dapat sagu bacancang, manggu aja. Kusia bersipatu bata, awak bersipatu basi, manggu aja. Itulah kudo. Jadi manggu-anggu si kudo kau mendengar cerita kepindiang. Di dalam hatinya nyocomohan kepindiang kau. Sadang ada nang kancang lari den, ndak sampai den ke Jakarta. Waang yo kadang otak. Ndak pandai balari do mengecek sampai ke Jakarta. Kudo kau ndak tahu Pak. Kudo kau Pak Seh nyo manompang jo kasua orang pindah ke pindiang kau. Kasua orang kau pakai ke pindiang. Nyo pindah dari Pasaman kau ke Jakarta atau bawa ke pindiang kau. Orang kau indak lo lamo sinando pulang lo nyo ke Pasaman balik. Nyo bawa lo kasua nyo kau. Tiba lo ke pindiang kau di Pasaman balik. Nah itulah. Itu kira-kira percontohannya. Jadi kalau ada orang Islam sampai kini ndak percaya jo peristiwa Isra Mi'raj, tandanya utaknya sama saja utak kudo tu. Ndak berfikir. Kan? Ini bapak-bapak. Jadi jangan ada awak nan utak kudo. Ibu lebih percaya sadanya. Ndak guna ibu membaca salawat tu kalau ndak percaya jo peristiwa itu. Untuk apa salawat ke Nabi nan disampaikan Nabi awak ndak percaya. Jadi ndak sinkron. Iya kan? Jadi kalau kita memuji Allah dan memuji Rasul, Allah dipuji dengan kalimat hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kita memuji Rasul, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tadi lebih rancak lah, diramakan. Sallallahu ala Muhammad. Itu ambilnya, dibu ambil tinggi. Tiba apa lah tawalik suara. Itulah asra. Kalau berjalan seorang, sara. Kalau diperjalankan, asra. Bi'abdihi, dengan hambanya. Bi'abdihi dengan hambanya itu ditemani oleh Jibril dan Burak. Burak itu apa? Kilat. Kendaraan dari surga yang larinya secepat kilat. Nah, sudah asra bi'abdihi alai. Laila. Kenapa tidak siang Isra Mi'raj itu? Ternyata bapak-bapak tubuh materi Nabi itu diubah oleh Allah jadi energi. Di mana? Di sumur Zam-Zam. Siapa yang melakukan? Makhluk energi. Siapa itu? Jibril. Pak Kiai. Ketemu Kiai. Pak. Allah Pak mencari Jibril. Bang kau tak bisa cari. Tubuhnya energi. Kalau awak tubuh materi. Nampak dorang. Iya kan? Tubuh energi itu tak bisa dilihat. Iya kan? Maka bapak-bapak materi dengan energi disatukan jadi energi akan mudah menjalani suatu tempat yang sulit itu. Atau mengkonyo mulai di Allah Jos subhanal lazi. Ya kan? Sudah Laila apa? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kalau ada hati awak susah Pak. Berjalanlah dari Musaji ke Musaji. Pagi dari Musaji Muhajirin, siko kini di Musaji Nurul Iman. Baiko payak ke Masjid Agung. Dan dibuat pemerintah. Bamang ko awak banyak gagal, banyak stres. Perjalanan minal lapau ilal lapau. Tu pada mino sampai jam 2 malam sinan. Itu tak tutui pintu hati nang kelahi ni. Jam ada mino jalan tak? Lalu biar nala sagai ambo ko ndak kelamu pak dorolai.
Jadi karena perjalanannya minal masjid ilal masjid, musajinya ndak lunan sembarang tu dah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu di Palestina. Apa kata Nabi? Engkau kalau ingin berdharma wisata, berjalanlah ke 3 masjid. Apa itu Rasulullah? Pertama Masjidil Haram di Mekah. Kedua Masjid Nabawi di Madinah. Ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Itu perjalanan dharma wisata nan bapahalo. Ini negara awak, kau dari masjid awak ke masjid awak lah. Sudah minal masjid ilal masjid, apa lagi? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Di mana jalan yang akan ditempuh Nabi itu sudah diberkahi oleh Allah. Sama jo dokter Pak, kemau operasi orang, kan nyo abu ya apa dulu Pak, guntiang jo pisau tu, jo aye mendidih. Tengah 2 jam tu Pak. Bab itu namanya disteril. Supaya pindah kuman guntiang tu ke orang. Iya kan? Apa itu jo Allah jalan nang ditampuh Nabi Isra Mi'raj tu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, taruh ke langit nang ke-7, ndak ada yang bisa mengganggu. Gondorowo, Mak Lampir, Suster ya, Mak Ale, Sundel Bolong. Iya kan? Ndak ada. Setan Krakatah, Iblis ndak mampu. Karena lah disteril di Allah. Istilahnya barakna haulahu. Sekelilingnya sudah disteril. Sudah tu alai linuriyahu min ayatina. Allah mempertontonkan sebahagian kebesarannya. Ya kan? Bu, langit 7 lampih, sab'an syidada. Itu dalam surah itu. Sab'an syidada dalam surah A. Amma yatasa'alun pangkanya surah itu. Itu baru. Ya kan? Di surah lain ada yo nan langit itu namanya lain. Sab'a samawat. 7 lampih langit. Sinonimnya sab'an syidada. Cik 7 lampih artinya cik 7 tingkik. Itu kan? Nan sab'an syidada 7 tingkik. Sab'a samawat 7 lampih. Ambo menyangko dulu Pak. Langit balampih batingkik itu merdeka. Atau ada lo di atas kau. Itu sampai 7 ke atas. Ternyata tidak. Jadi alam semesta ini melengkung Pak. Atau mangko matahari nyo kelilingi dek bumi, bumi dikelilingi dek bulan, Ka'bah dikelilingi dek manusia, Baitul Ma'mur di langit dikelilingi dek malaikat. Jadi alam tu melengkung dah. Ya kan? Bumi awak ko Pak, dilingkung dek langit nang kedua. Langit nang kedua jo bumi dilingkung dek langit nan ketiga. Anan terbayang dapat cerita ambo tu. Jadi langit tu makin kateh makin gadang. Mangko dinamakanlah de orang nyo pakiron se namanya Bima Sakti. Apa memperajai ilmu namanya? Astronomi. Iya kan? Ini. Jadi langit yang ke-7 nyobungkui langit nang ke-6, nyobungkui langit nang ke-5, nyobungkui langit nang ke-4, nyobungkui langit nang ke-3, nyobungkui langit nang ke-2. Bumi kita ini dilihat dari langit yang ke-7 oleh Nabi hanya seperti permata terletak di atas pasir. Kadang saya Ristawardi Pak. Bumi awak ko nampak dari atas langit nang ke-7. Bumi.
Ya kan? Sarupo permata di padang pasir. Sagadang beliau gua. Jadi manusia ko ketek tapi kegadang-gadangan. Itu Pak. Disebut di Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 72, zaluman jahula. Manusia ko banyak aniaya dan bodoh. Badan ketek kerengkang gadangnya ndak badayo dopi ndak mau salat. Dapat sakit jarinya cik dek simo namanya. Mendanyui-danyui ndak tangguh ratoknya tu. Pi sembayang ndak mau. Nasi gorengnya makan. Ayam gepreknya makan. Randang ayamnya makan, ayam lado hijau. Nyo makan mie aboy, nyo makan siapa punya sadonya? Siapa punya sadonya tu? Ba mangko kalian sebagian ndak salat. Ya kan? Nampunyo ndak ada awak jie yo do Allah. Ya kan? Jadi sampai menyampai lah Pak. Kombo ngecen tempat lain ngapa? Orang datang menengah kaji gua di tempat lain tu nyuakui Pak, nyuakui kamu. Ada ndak apa-apa nan datang mendengar kaji kini kuah nan ndak salat. Jolongnya ni yang sudah tu ada, cumanya sekadar menonton ustaznya, ustaz viral. Nyoba pantun-pantun. Managi yang mendengarnya. Itu saya nyopai ke surau tu nyo ndak salat. Ada tu di tempat lain. Akhirnya ada ndak menunjuk kat seorang. Kalau ada indak nak menunjuk nak ada bodoh. Salat lebih kolai sudah mendengar kaji. Untuk apa kajian didengar kalau kita ndak salat? Mendengar pengajian kau sunat kau nya. Salat wajib. Katih langitnya japuit dan Nabi. Perintah syahadat di bumi. Perintah bazakat di bumi. Perintah puasa di bumi. Perintah salat di langitnya japuit dan Nabi. Adi siu-siuan dia wak ndak tangguang gadangnya dosa. Jadi langit ini semakin ke atas semakin besar, ditutupnya alam yang di bawah. Iya kan? Pandangan mata Nabi ditajamkan oleh Allah. Tu mengko di surga nanti awak bisa melihat Allah Pak. Karena surga tu di tempat nan tinggi, pendengaran dipekakan oleh Allah, mata ditajamkan oleh Allah. Jelah depan nanti awak masuk surga Pak. Pi bisa mota orang neraka. Dah kek surga jo neraka tu Ustaz. Indak kalau dah kek angek lah orang surganya. Api gadang mah dipadakeen surga neraka angek lah orang surga. Tampaknya jauh tapi bisa mengecek-ngecek orang surga jo orang neraka. Jadi pandangan mata, pendengaran telinga diubah oleh Allah nanti di alam akhirat. Kini kan sebanyak pandangan mata awak saja. Kalau nalah minus Pak, tak tampak wajah orang di belakang tu dinyolek. Nalah minus mata orang, apa saya bakabui saya wajah orang tu. Ya kan? Tu mata lah minus. Kalau mata plus, tak bisa baca tulisan nanalui. Ambo itu cik seh, nikmat Allah kambo lah gaik ko. Kutiko karajo umur 40-an, bakaco mata membaca. Kini nyo balik, anda Allah balik. Bisa tanpa kaca mata. Tapi ada orang petakut yang bawa. Kalau bisa mata buaya membaca balik. Itu tidak lama buaya tu. Kan? Sudah tu mati lah tu. Kalau matilah wajar tak? Wajar Nabi yang 63 nya. Ambola 73. Jadi ibu-ibu kalau ada suami ibu sagai emboko meninggalnya jangan ditangih jo. Padia asalnya mati lai. Ya kan? Baca saya doa lai. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Urala patui mati jo tu. Buya mengecek serupa itu, buya lah patui jo mati itu. Iyo. Paman ko alunyo. Dek ibu-ibu mendoa namo. Kini mau tanya ibu-ibu ko. Ba mangkorami ibu datang.
Ambo tandoi, ambo pergi mengaji, kama serami orang datang. Asababnya ke? Karena ingin menyaksikan Ustaz dan dia pergi, ya kan? Pasti ibu tidak menyumpah yang bodoh. Panjang je lah umur Ustaz tu sudah mengaji, kok mati lah nyolek. Jadi tu kalau nyo mau mati lah, nyo doanya di jemaah kau. Ya Allah, agi aja lah Ustaz tu umur dulu. Besoknya kau ngaji lu masih je tu, lagi di pasaman nyo baru. Pahilo kami sama-sama ke sinan. Jadi tiba di atas langit tu Nabi ndak rusuh lah Pak. Karena linuriyahu min ayatina, lah nyo caliak sebahagian nikmat Allah yang besar. Jadi kalau lah nampak kebesaran Allah tu Pak, peristiwa yang ketik-ketik dalam diri awak lupa selai. Rusuh-rusuh tu hilang selai. Karena ada yang lebih besar apa? Nikmat Allah. Awak pemilu tu Pak, Nabi ketika hidup lebih calian dia Allah surga. Ya kan? Kama? Ia di atas tu. Indaha jannatul ma'wa. Dakik sidratul muntaha tu terletak surga. Jadilah nampak dek Nabi surga tu. Awak kan alul lah kan? Alul lah. Kalau di pesaman kan banyak nampak awak sawit. Payak kaya bangi ikan. Ya kan? Payak ke ujung Gadiang ikan nyo dakik dari pantai. Ya kan? Itu nampak. Tapi Nabi di dunia sudah diperlihatkan surga ketika Mi'raj. Pak, apa yang sangat berkesan dan mengawani beliau siapa tadi Pak? Malaikat Jibril. Lai sampai Nabi katih tu. Indah. Ambo sampai siko diizinkan Allahnya ya Muhammad. Kalau engkau pahi katih jo ambo ba'a kata Nabi. Tiba di atas tu tabakam boc. Yang sanggup berhadapan dengan Allah itu hanya engkau je. Iya kan? Kalau ambo pahi katih hangui ambo je. Ketika Nabi sudah berhadapan dengan Allah, kecik Nabi. Itu nanapak baca, ibu baca ketika salat kini sambil bersimpuh. Begitu Nabi berhadapan dengan Allah, dengan khusyuk hati beliau melihat kebesaran Allah, apa katanya? Dipujinya Allah itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lil. Itu untuk Allah saudara Pak. Nyo jawab di Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi salat tu dialog. Kalau orang meninggal salat, pabilonyo membaca itu Pak. Pabilonyo membaca itu Pak kalau orang meninggal salat. Segala penghormatan, pujian, kebaikan untukmu ya Allah. Akhirnya Allah, assalamu alaika, selamat engkau, wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah dan berkahnya. Sekarang pertanyaannya, bang mengkonda assalamualaikum kecil Allah ke Nabi, bang ko assalamualaikum. Awak ndak tasabui sinando Pak, nanyo doaan selamat di Allah tu ya. Nabi mengkonda kum di belakangnya ka. Diperkuat lagi. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kia dek Nabi sudah Allah membaca itu Pak. Nyo ndak ingin selamat seorang. Dia ingin umatnya semua selamat. Maka Nabi menjawab assalamu alaina. Tabau ndak awak kalau alaina? Tabau keselamatan untuk kami ya Allah. Wa ala ibadillahis salihin. Itu yang kita ulang-ulang dalam 17 rakaat setiap hari. Oh ya di ambo, oi saudara ambo, oi anak ambo, cucu ambo. Kalian nan mengaku Islam, nan meninggal salat lawali. Salat lawali.
Orang meninggalkan salat putus hubungannya dengan Allah. Tu mangko banyak orang kini walaupun nyo profesor, doktor tapi nyo stres dapat musibah. Bamangko stres jiwanya ndak tahu buang jo Allah. Ya kan? Nah, jadi bagi kita yang mengulang sejarah Nabi menerima salat pada malam ini, kok lai sadonyo nan datang ko salat. Ko ada adik kakak dun sana di luar nantak salat, ingatkanlah kembali. Sebab apa? Dalam ayat kita disuruh watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling berwasiat awak jangan benar dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kalau tidak ada Pak Ibu nam berang itu ambo sampai no. Kalau berang apa jo ibu kambo berang apa ka Allah jo Rasul. Atu nak dapat dembo tu dulu. Mudah-mudahan kaum muslimin kita tetap para jamaah taat kepada Allah, selalu mendirikan salat, menjaga silaturahim, berbaik-baik kita di kampung ini. Sajak jago lalu sampai lalu balik niatkanlah kerajaan yang baik saja. Mudah-mudahan Allah melindungi negeri kita tercinta ini beserta segala isinya. Itulah Bapak Ibu kajian kita malam kini. Kalau ada yang salah Pak, itu dari ambo sadoy. Yang benar dari Allah. Untuk itu saya mohon maaf kepada Pak pengurus dan jamaah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.